Oke, mungkin acara ini kita akan bisa segera lakukan. Mohon nanti Bu Novita yang memandu. Saya ucapkan terima kasih ke Pak Juldin dan Mas Haryo, dan terima kasih juga ke seluruh partisipan periset dari Pusat Riset Elektronika. Mohon nanti silakan diskusi dan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Jika nanti ada yang potensial untuk dilisensikan, bisa langsung ditindaklanjutin. Terus kemudian satu hal lagi, ini saya mungkin nanti akan mohon izin karena hari ini ada Dewan Pengarah yang hadir di KST Sampurna Samadikun dan saya diminta untuk mendampingin beliau. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yusuf untuk pengantarnya. Langsung saja kita dengar bersama-sama sosialisasi yang pertama yang akan disampaikan oleh Pak Juldin. Topik yang pertama adalah ini ya Pak ya, sosialisasi proses valuasi HKI. Ruang Zoom kami persilakan Pak. Nanti setelah acara langsung dilanjutkan dengan diskusi ya Pak ya. Masih mute Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Pak Yusuf, Bu Novi, Bu Novita, Bapak Ibu sekalian dari Pusat Riset Elektronika. Perkenalkan kami Juldin Bardiansyah. Saat ini kami ditugaskan sebagai koordinator pelaksana fungsi valuasi kekayaan intelektual. Nah, kami berada di bawah Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual, Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi. Pada kesempatan ini, mari kita bagi terkait dengan valuasi, dan kita akan coba sama-sama pahami dengan tujuan Bapak Ibu sekalian bisa memahami kenapa Bapak Ibu perlu melakukan komersialisasi, dan di dalam komersialisasi tersebut dibutuhkan juga valuasi kekayaan intelektual. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwa di dunia sekarang yang dinamakan aset itu sudah berbeda dengan definisi aset di masa sebelumnya. Di aset yang konvensional biasanya kita lebih langsung menunjuk aset-aset berwujud seperti kendaraan, peralatan, bangunan itu sebagai sebuah aset. Tetapi seiring dengan waktu, bahwa ternyata yang namanya aset tak berwujud itu semakin diakui di dunia usaha, Bapak sekalian. Di data terakhir yang belum saya masukkan di tahun 2020 ini, dalam sebuah survei yang dilakukan oleh Tomo, bahwa yang dinamakan aset sebuah perusahaan, sekarang proporsi dari aset tak berwujud sekarang mencapai 90%, dan aset berwujudnya tinggal 10%. Artinya dalam sebuah perusahaan yang dinyatakan bernilai 1 miliar misalnya, maka 100 jutanya adalah nilai dari aset-aset berwujud berupa bangunan, gedung, kemudian tanah dan peralatannya, sementara 900 jutanya adalah aset-aset tak berwujudnya, terdiri dari misalnya mereknya, invensi atau patennya, kemudian goodwill-nya dan sebagainya. Itu yang dinamakan aset. Jadi Bapak sekalian, nanti ke depan juga BRIN kalau dibuatkan laporan keuangannya, maka portofolio BRIN itu akan menjadi luar biasa. Mengapa demikian? Karena nilai-nilai atau valuasi dari semua hasil riset dan inovasi itu akan disertakan ke dalam laporan keuangan dan diakui oleh masyarakat bahwa itu sebagai bagian dari kekayaan BRIN. Ada beberapa contoh bagaimana sebuah KI itu dihargai di dunia usaha Bapak sekalian. Jadi misalnya merek dagang Google itu pernah dilakukan survei dan diperkirakan nilainya itu 20, mereknya saja ya, 27%, dan ini total nilai perusahaan yang sekitar 44 miliar dolar Amerika. Kemudian situs toys.com itu pernah dilelang dan laku dengan harga 5,1 juta US dollar. Ya, hanya situsnya Bapak Ibu sekalian, tidak termasuk kantor atau perusahaannya. Kemudian juga ada situs sex.com, itu juga dijual dengan harga yang lebih mahal, 11 juta US dollar. Kemudian ada juga Bapak Ibu sekalian kalau pernah tercermati merek buah Vita dan Gogo, ini minuman masa kecil saya ini, bahwa ternyata kedua merek ini telah diakuisisi dari PT Ultra Jaya kepada PT Unilever,
Dan untuk akuisisi merek ini, Unilever membayar sebesar 400 miliar rupiah. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah aset tak berwujud itu semakin diakui. Jadi kalau Bapak Ibu jangan kaget, nanti mungkin LHKPN, Bapak Ibu sebagai inventor, sebagai pemilik kekayaan intelektual, mungkin ke depan itu harus melaporkan kekayaan berupa paten-paten, berupa KI, Terima kasih serta Bapak nilainya. Ibu. Kami mohon waktu sebentar dan kerjasama dari Bapak Bagaimana Ibu. sebuah aset tak berwujud itu menjadi sebuah aset tak berwujud? Ya, Bapak sekalian, sebagai peneliti, maka tentu Bapak Ibu melakukan riset dan inovasi. Nah, disinilah dihasilkan berbagai kekayaan intelektual. Nah, kekayaan intelektual ini perlu dilindungi. Ada beberapa jenis kekayaan intelektual yang bisa mendapatkan perlindungan secara otomatis, seperti hak cipta. Cipta ini berupa jurnal, berupa buku, berupa artikel ilmiah, berupa lukisan, dan sebagainya. Untuk hak cipta ini pelindungannya otomatis, sementara untuk paten, desain industri, merek, rahasia dagang, dan sebagainya, elektronika itu termasuk juga desain tata letak sirkuit terpadu, itu perlu dilakukan permintaan, jadi perlu didaftarkan. Nah, ini semua harus dilindungi dulu Bapak sekalian, syarat ini harus terpenuhi. Kemudian setelah mendapatkan perlindungan, maka barulah kita bisa melakukan valuasi kekayaan intelektual untuk bisa mendapatkan informasi berapa nilai dari kekayaan intelektual tersebut. Setelah valuasi inilah Bapak Ibu sekalian, barulah kita bisa memperlakukan KI tersebut sebagai aset tak berwujud. Apa saja aktivitasnya? Kita sebagai lembaga negara, pertama kita akan menatausahakan aset tak berwujud itu sebagai barang milik negara atau BUMN. Nah, sementara ini memang pemahaman kita dalam konteks BUMN, valuasi yang dicatatkan sebagai nilai BUMN adalah valuasi akuntansi. Nanti di slide berikutnya. Sementara valuasi komersial yang biasanya dimintakan oleh tim Pak Aryo itu seharusnya juga dicatatkan. Tetapi sementara ini kita coba benahi dulu, karena nanti dampaknya juga besar Bapak sekalian ya. Itu tadi bahwa laporan neraca keuangan BRIN itu akan menjadi luar biasa. Karena sebagai contoh, satu paten yang kami evaluasi NPV-nya mungkin ada yang 1 miliar, ada yang sekian ratus juta, sehingga kalau itu diakumulasikan akan memberikan informasi kekayaan yang luar biasa. Kemudian berikutnya setelah ditata usaha ini, maka barulah boleh dikomersialisasi melalui lisensi dan royalti. Nah, yang perlu kita juga benahi juga mungkin dari tim dasar bahwa seharusnya apa yang dibawa untuk komersialisasi tersebut harus sudah dicatatkan ke dalam BUMN BRIN. Mengapa demikian? Karena untuk bisa diakui bahwa ini adalah objek milik BRIN, maka salah satu syaratnya itu harus sudah dicatatkan sebagai BUMN BRIN. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk ke valuasi kekayaan intelektual. Kalau selama ini kita mungkin hanya kenal istilah evaluasi, maka di sini ada istilah baru yang namanya valuasi, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah valuation, berasal dari kata value atau nilai. Ada beberapa terminologi yang biasa digunakan orang, biasanya valuasi itu diartikan sebagai penilaian atau penghitungan nilai dan sebagainya. Tapi kita mencoba tetap berpegang pada istilah asalnya dari value dan valuation, maka kita menggunakan istilah valuasi kekayaan intelektual. Nah, valuasi ini kita bagi dua Bapak Ibu berdasarkan tujuannya. Yang pertama ada tujuan akuntansi atau pencatatan, kemudian yang kedua ada tujuan komersial. Nah, tujuan akuntansi ini akan dilakukan penghitungan atau valuasi menggunakan pendekatan biaya atau cost base. Adapun untuk tujuan komersial, kita akan menggunakan metode pendekatan pasar atau market based method dan metode pendekatan pendapatan atau income based method. Nah, ini ada lebih kurangnya baru sekali dari setiap metode yang digunakan. Ini seperti contohnya cost method, itu dia menggunakan biaya historis atau biaya penggantian atau biaya produksi ulang. Nah, kelebihannya adalah dia mudah dan cepat. Jadi relatif karena kita menggunakan data-data yang sudah ada, data-data historis biaya, maka itu bisa lebih cepat. Kemudian datanya objektif karena didukung oleh bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara kekurangannya adalah biaya dari hasil valuasi cost base ini tidak sama dengan nilai real. Jadi Bapak Ibu sebagai contoh begini, untuk membuat sebuah handphone, maka berdasarkan valuasi cost base ini, maka sebuah handphone itu harganya mungkin hanya Rp300.000. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan kalau ada sebuah handphone yang dijual Rp300.000 dengan fitur-fitur yang sangat baik, tentu itu tidak mencerminkan biaya real atau nilai real yang bisa diperoleh di pasar. Kemudian kekurangan yang lain adalah manfaat ekonomi yang akan datang tidak dihitung. Nah, karena dia berdasarkan riwayat pembiayaan, maka dia tidak memperhitungkan atau mensimulasikan situasi ekonomi yang bisa didapatkan di masa depan. Sementara untuk income method, Bapak sekalian, di sini kita akan menghitung net present value-nya, yaitu nilai manfaat ekonomi di masa yang akan datang. Bagaimana caranya? Kita menghitung berdasarkan arus kas diskonto, kemudian kita memperhitungkan umur manfaat secara ekonomi, dan juga kami juga akan memperhitungkan adanya pembayaran royalti. Kelebihan dari income method ini, yaitu secara teori dia perhitungan lebih baik karena berbagai aspek, seperti bagaimana dia memproduksi, kemudian aspek ekonomi, kemudian juga aspek kemungkinan investasi di masa depan itu digunakan. Konsepnya ini dapat diterima dan dipahami secara luas, jadi secara keilmuan orang juga bisa mengikuti perhitungan ini. Namun kekurangannya adalah subjektivitas penghitungan arus kas. Jadi sebagai contoh, saya misalnya memperhitungkan bahwa arus kas untuk tahun kedua itu bisa saja di angka 10%. Tetapi mungkin valuator yang lain dengan keyakinan dan pengetahuannya memperkirakan tidak akan jauh dari inflasi di tahun depan. Jadi misalkan di 7% atau 8%. Itu masing-masing bisa berbeda. Tapi kami harus bisa mempertanggungjawabkan mengapa kami memilih sebuah asumsi tersebut. Kemudian kekurangan yang kedua adalah mengandalkan asumsi dan alternatif skenario. Nah, oleh karena itu, valuasi yang kami lakukan berdasarkan income ini, kami serahkan sepenuhnya kepada valuator yang ditunjuk. Saya sebagai koordinator hanya ingin memastikan bahwa prosedur atau tahapan perhitungan itu sudah benar, kemudian asumsi-asumsi yang dibutuhkan itu juga sudah diperhitungkan. Sementara selebihnya kami serahkan kepada valuator tersebut. Dan kekurangan terakhir adalah perlu skill ekonomi dan akuntansi, Bapak sekalian. Saya sebagai seorang insinyur kesasar misalnya, itu pada saat melakukan perhitungan valuasi ini banyak pertanyaan-pertanyaan dan kebingungan yang harus saya hadapi. Nah, karena saya tidak punya skill ekonomi atau akuntansi, Bapak sekalian. Dan ini menjadi tantangannya bagaimana kami bisa menutupi gap ini dengan terus meningkatkan kompetensi para valuator. Nah, untuk market method ini dia akan memperhitungkan berdasarkan harga pasar di pasar aktif. Ini bisa terjadi jika teknologi tersebut itu ada padanannya di pasaran. Jadi kalau misalkan seperti tadi handphone, maka kita bisa membandingkan kalau kita punya teknologi terkait dengan receiver misalnya, maka kita akan coba lihat bagaimana pasar atau nilai dari sebuah receiver yang ada di pasaran. Kemudian metodenya analogi, tingkat royaltinya berdasarkan hasil survei. Nah, hasil survei ini menjadi rujukan berapa royalti yang akan direkomendasikan. Kelebihan dari market method ini adalah relatif mudah dan jelas. Tapi syaratnya, jika data pasar transparan atau tersedia. Nah, ini menjadi tantangan sangat besar, Bapak Ibu. Karena sebagaimana kita ketahui, informasi terkait transaksi, kemudian keekonomian sebuah produk biasanya tidak dipublikasikan. Tapi ada saja kalau kita memang memiliki akses ke beberapa situs atau sumber data yang memang mereka menspesialisasikan untuk menyediakan data-data semacam ini. Nah, itu berbahaya Bapak sekalian, dan itu sangat mahal. Jadi sebagai contoh untuk sebuah data transaksi di bidang keminyakan misalnya, maka untuk menjadi keanggotaan dan bisa mengakses data tersebut, maka kita harus membayar misalkan 10 juta per tahun. Kemudian kelebihannya adalah pendekatan praktis dengan harga sebenarnya untuk teknologi atau paten sejenis. Adapun kekurangannya, keunikan antar paten tidak selalu dapat diperbandingkan. Jadi seharusnya kita memang mengakui, misalnya receiver teknologi BRIM itu seharusnya punya keunikan atau kelebihan dibandingkan dengan receiver yang ada di pasar. Jadi seharusnya memang secara logika
teknologi yang sedang kita coba hadirkan ini tentu mempunyai keunikan. Nah, keunikan itu akhirnya menjadi kita abaikan karena kita mencoba menyamakan dengan produk yang ada di pasar. Kemudian kekurangan yang kedua adalah sulit menemukan transaksi teknologi sejenis seperti yang saya sebutkan tadi, dan yang ketiga adalah kredibilitas data yang diperoleh. Jadi karena data ini diperoleh biasanya berdasarkan modeling, maka tentu tidak ada pihak yang bisa menjamin bahwa informasi tersebut itu valid atau sah. Berbeda dibandingkan jika kita memang anggota dari tadi penyedia data hasil survei market, maka itu kan lebih terpercaya. Nah, kami melakukan evaluasi tujuan akuntansi ini dengan merujuk pada Permendikbud nomor 35 tahun 2019. Dan Permendikbud ini sedang kami coba revisi melalui peraturan BRIN terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual, termasuk di dalamnya teknik perhitungan valuasi. Nah, sementara ini dengan merujuk pada Permendikbud ini kami hanya menghitung dua komponen. Yang pertama adalah berdasarkan rumus Bapak sekalian, fee atau nilai valuasi itu merupakan terdiri komponen keluaran atau K ditambah komponen perolehan, pelindungan, dan itu perolehan paten. Nah, karena perolehan KI ini masih terbatas, Bapak Ibu bisa lihat di tabel warna kuning. Sementara ini kita hanya mengakui aset itu hanya terdiri dari publikasi internasional, publikasi nasional, paten granted, permohonan paten terdaftar, paten sederhana, permohonan paten sederhana, dan buku internasional atau buku nasional. Ada beberapa case yang sudah ditangani oleh Pak Aryo dan tim, misalnya kekayaan intelektualnya berupa desain industri. Nah, karena keterbatasan Permendikbud ini, maka komersialisasi dari desain industri tersebut tidak bisa berdampak pada adanya royalti bagi inventor. Gitu Bapak sekalian ya, karena muaranya dari sini, karena pengakuan sebagai ATB itu hanya baru mengakomodasi paten dan beberapa jenis hak cipta. Oleh karena itu, salah satu isu juga yang sedang diselesaikan melalui peraturan BRIN yang baru, kita akan mencoba mengakomodasi seluruh rezim KI yang dimungkinkan, sehingga tidak ada lagi termasuk buku-buku dan karya monumental Bapak sekalian. Jadi tidak ada lagi misalnya peneliti yang di bidang sosial humaniora merasa dianaktirikan bahwa karyanya itu tidak bisa dikomersialisasikan, tidak bisa memberikan royalti dan lisensi, sehingga rasanya kemanfaatannya tidak sebanding dengan rekan-rekan peneliti di bidang STEM misalnya. Itu yang kita akan coba selesaikan. Nah, kembali ke perhitungan ini, jadi kalau Bapak Ibu pernah mengisikan formulir form 5 perhitungan aset tak berwujud, maka kami biasanya meminta informasi K, berapa realisasi dari penelitian, ya. Jadi dana penelitian yang digunakan itu berapa. Kalau penelitiannya itu lebih dari satu, maka penelitiannya semuanya disebutkan beserta nilai. Sementara untuk pelindungan, karena pelindungan itu biasanya realisasi tempat kami langsung melihat pada database pembayaran paten tersebut. Kami akan lihat komponen apa saja yang dibayarkan. Apakah pendaftaran paten, kemudian biaya pemeriksaan substantif, biaya percepatan publikasi, dan lain-lain. Kami akan pastikan di sana dan kami sertakan. Ini semua kami hitung berdasarkan bobot, keluarannya apa saja, sehingga menghasilkan sebuah nilai valuasi aset tak berwujud. Nah, untuk melakukan valuasi atau akuntansi ini saat ini masih embedded atau satu paket dengan permintaan pelindungan. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukan permohonan paten, maka salah satu formulir yang Bapak Ibu harus isi adalah form 5, yaitu perhitungan aset tak berwujud tadi. Nah, dari berdasarkan permintaan itu, kami nanti akan melakukan pemeriksaan, melakukan perhitungan, kemudian langsung menerbitkan berita acara penghitungan. Jadi memang inventor tidak akan menerima informasi ini, karena informasinya langsung kami serahkan kepada kepala PR dan juga kepada BMN. Nah, contohnya seperti ini Bapak sekalian, ada seorang Susi, ya sudah sebut saya Susi ya, saya tidak tahu sekarang karena saya juga punya teman nama laki-laki namanya Susi dan teman perempuan juga Susi. Ya, jadi Susi sudah tidak identik lagi dengan gender wanita. Susilo ya Pak? Ya, Susilo kalau Susi laki-laki.
Ya, yang baru. Ini kemudian realisasi pagunya adalah sebesar 500 juta rupiah. Dana ini berasal dari hibah-ristek dan dengan demikian maka sumbernya APBN. Kemudian untuk mendaftarkan patennya terdiri dari biaya pemeriksaan substantif, biaya pendaftaran, dan biaya percepatan publikasi. Totalnya sebesar 2.650.000. Kemudian untuk biaya perolehan paten ini juga menggunakan dana APBN, yaitu dana Uber pada saat itu. Untuk saat ini dana-dana perolehan paten itu langsung menggunakan dana yang ada di Deputi Fasilitasi Riset dan Inovasi. Outputnya apa saja? Outputnya berdasarkan riset ini, mereka menghasilkan 1 artikel ilmiah yang dipublikasikan di Jurnal Ilmiah Nasional dan 1 permohonan paten dengan nomor PXXX1. Kalau aku paling berat di elasis bisa. Nah, step-step perhitungannya begitu seperti yang saya sampaikan. Yang pertama, kami membobotkan untuk paten itu seperti yang nomor 2 ya, di panah nomor 2. Mau bacakan nggak? Sebentar saya. Itu HKI. Pokoknya itu nanti kan di HKI itu kan kalau misalnya ngajuin paten itu kan memang ada kayak berapa dan Nah, dengan kuning ini Bapak Ibu saya lihat bahwa daftar paten ini bobotnya 14, sementara artikel ilmiah yang dipublikasikan 25 dan totalnya adalah 39. Nah, setelah kita mengetahui pembobotannya, maka tahap berikutnya adalah kita akan menghitung berapa bobot dari keluaran. Karena paten ini 14, relatif terhadap keluaran totalnya 39, terhadap nilai riset sebesar 500 juta rupiah, maka nilai dari komponen perolehan ini sebesar 179 juta dan seterusnya. Nah, untuk komponen yang kedua, yaitu biaya perlindungan, sudah jelas diinfokan sebesar 2.650.000. Maka kita bisa langsung menghasilkan ke ya. Nah, setelah kita mendapatkan kedua komponen tersebut, maka kita tinggal kalkulasikan saja, akumulasikan komponen dari keluaran dan komponen pelindungan dan menghasilkan nilai sebesar 182 juta rupiah. Jadi, kalau ditanya oleh BPK misalnya, berapa nilai dari paten PXXE1 ini, maka nilainya ada 182 juta. Demikian membahasakannya Bapak sekalian. Nah, adapun untuk metode evaluasi komersial sudah saya singgung tadi, maka ada 2 pendekatan. Membersihkannya gimana ya? Ada income base dan market base. Step by stepnya income base sudah saya ilustrasikan di sini. Misalnya mulai dari kita menghitung dari HPP-nya, harga produksinya, kemudian EBIT-nya, EAT dan seterusnya, hingga kami menghasilkan net present value. Sementara market base ini kita mulai dari identifikasi jenis pasar, identifikasi input royalti, identifikasi data transaksi, dan terakhir adalah kita akan melakukan valuasi yang sepadan. Ya, nah semuanya menghasilkan sebuah nilai valuasi. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi misalkan paten yang tadi milik Susi tadi ya, kalau ditanya berapa nilai APB-nya, dan kebetulan nilai paten Susi ini juga sudah di tangan Pak Aryo dan siap dilisensikan, maka kami melakukan valuasi komersial dengan menggunakan income base. Maka pada saat itu paten XXX tersebut memiliki 2 nilai valuasi, valuasi akuntansi dan valuasi komersial. Nah, yang diakui sebagai nilai valuasi adalah seluruhnya Bapak Ibu sekalian ya. Dua-duanya merupakan sebuah nilai valuasi, tinggal situasinya kita sedang dalam tujuannya apa. Kalau kita dalam tujuan untuk mencatatkan BNN, maka nilai valuasi ATB tadi itulah yang akan digunakan. Sementara kalau kita akan melakukan negosiasi, komersialisasi,
maka nilai income base inilah yang kita. Jadi Bapak Ibu jangan bingung kalau misalkan sudah divaluasi ATB, kemudian dilakukan valuasi lagi untuk komersial, maka dua-duanya itu berlaku dan digunakan sesuai dengan keuntungan. Nah, ini adalah bagian alur layanan valuasi komersial, kemudian yang tadi adalah akuntansi, maka untuk valuasi ini kami menyediakan sarana penerimaannya. Nah, memang idealnya kami berharap Intip-Daku, platform yang dikembangkan sejak era LIPI, itu bisa mengakomodasi permintaan ini. Tetapi karena proses pengembangannya masih berfokus pada pelindungan, bagaimana Bapak Ibu bisa mengajukan paten, maka untuk valuasi ini kami memanfaatkan fasilitas yang tidak berbayar yang ada di Google, ya, berbasis GForm. Kemudian berdasarkan data yang kami terima, request ini kami lakukan penelitian dan pendalaman. Kemudian kami lakukan audiensi. Jadi audiensi ini kami menyajikan perkiraan valuasi sementara. Kemudian kami sampaikan asumsi-asumsi yang digunakan untuk mendapatkan klarifikasi dari inventor. Nah, setelah diperoleh verifikasi dan dipastikan nilainya sudah disepakati, kami melakukan perhitungan lagi kalau memang ada penyesuaian. Selanjutnya kami melakukan penerbitan berita acara perhitungan beserta nota dinas. Jadi agak berbeda. Kenapa? Karena berita acara ini adalah untuk dokumen yang menunjukkan bahwa valuasi ini dilakukan oleh memang valuator yang ditunjuk. Nah, jadi berita acara ini ditandatangani oleh valuator dan saya sebagai koordinator. Kemudian untuk menginformasikan hasilnya, pejabat yang berwenang adalah direktur, sehingga dibuatkanlah nota dinas yang menyampaikan hasil penghitungan. Nah, untuk yang pendekatan tadi, ini lebih rincinya Bapak sekalian, bahwa biaya kami akan memperhitungkan biaya operasional, ya, terkait dengan inputnya, kemudian kami menghasilkan harga pokok produksi atau HPP. Investasi kami juga perhitungkan apakah input alat dan modal, pajak korporat, biaya paten, dan kapasitas produksi. Nah, kami menghasilkan estimasi cash flow-nya dalam tahun pertama sampai 10 tahun ke depan. Nah, dari sini kami memperhitungkan keuntungannya atau net profit dan net present value-nya. Kemudian kami lanjutkan dengan estimasi dan simulasi nilai royalti. Nilai royalti dan lisensi ini merupakan simulasi Bapak Ibu sekalian. Jadi prinsipnya nilai royalti adalah nilai pembagian manfaat ekonomi dari pemanfaatan KI milik BRIN. Jadi kalau KI itu digunakan, maka mereka bisa mendapatkan keuntungan. Nah, keuntungan itulah yang akan diambil sebagian berdasarkan perjanjian dan kesepakatan berapa yang akan diserahkan kepada BRIN berupa royalti. Adapun lisensi, kami juga akan perhitungkan berapa nilai lisensi yang layak. Lisensi ini adalah semacam izin. Jadi kalau Bapak Ibu menggunakan software, maka pada saat kita ingin menggunakan Microsoft Office, menggunakan Microsoft Windows, maka kita akan membayar lisensi. Dan biasanya lisensi itu 1 kali. Nah, kapan waktunya dibayar itu tergantung kesepakatan juga. Ya, tidak saklek harus di depan. Karena kadang-kadang ada situasi di mana misalnya calon pengguna memerlukan waktu untuk mengumpulkan uang terlebih dahulu atau memanfaatkan teknologinya untuk mendapatkan keuangan dan barulah bisa dibayarkan. Itu juga tidak menutup kemungkinan. Jadi intinya sebenarnya kita tidak melihat kapan lisensi dan nilai royalti yang dibayarkan, tetapi lisensi dibayarkan atas kompensasi izin yang diberikan oleh BRIN karena mitra dapat memanfaatkan KI milik. Sementara royalti dibayarkan sebagai kompensasi dari pembagian hasil keuntungan pemanfaatan intelektual milik. Ya. Nah, ini contohnya bahwa ada sebuah invensi terkait pakan komplit ternak ruminansia model pelet. Ini kami menerima informasi masukan-masukannya sehingga Bapak Ibu bisa lihat ke yang sebelah kanan langsung ke ya. Di sini bisa kita lihat ada lisensi dan royaltinya berdasarkan NPV 1,2 miliar. Lisensinya kalau 1% itu di angka kisaran 3,9 juta sampai 3,6 juta. Kalau di 10% 39 juta sampai 36 juta. Sebenarnya logis Bapak sekalian ini kalau 1% 3 juta, 9, maka 10% 39 juta.
Adapun kalau royaltinya, kalau kita bisa meminta 1% dari produksi, maka BRIN bisa berekspektasi akan memperoleh royalti sebesar 12 juta per tahun. Atau kalau di 3%, BRIN dapat memperoleh royalti sebesar 37 juta per tahun. Nah, untuk nilai royalti ini, Bapak Ibu, ini adalah sifatnya estimasi, jadi tergantung realisasinya. Jadi misalnya, ini kan royalti ini kami hitung berdasarkan estimasi produksi. Misalkan 1 tahun dia memproduksi 10 pieces. Nah, kalau realisasinya ternyata dia bisa memproduksi sampai 100 pieces, maka tentu royaltinya juga akan menjadi 10 kali lipat dari estimasi awal. Sementara kalau lisensi ini sudah fix, karena ini adalah nilai izin, dia tidak lagi dipengaruhi oleh berapa nilai produksi. Ya, walaupun perhitungan awalnya kami tentu menggunakan simulasi tadi. Tapi pada saat pembayarannya, pada saat realisasinya ternyata dia hanya mampu memproduksi 2 pieces, atau dia memproduksi 100 pieces sekalipun, maka nilai lisensinya akan fix atau tetap. Nah, untuk melakukan valuasi ini, tantangan apa saja yang kami hadapi? Yang pertama adalah metode, Bapak sekalian. Jadi, tadi sudah saya sedikit singgungkan bahwa metode valuasi itu ada 3, income base, market base, kemudian cost base. Nah, cost base sendiri itu juga ada banyak cabangnya, Bapak sekalian. Ada historical base, ada substitution base, ada replacement base. Nah, ini juga bermacam-macam, sementara kalau income itu juga macam-macam, Bapak sekalian. Jadi dari sekian banyak teknik ini, manakah yang akan menjadi standar? Itu menjadi PR kami. Kemudian bagaimana realisasinya terhadap pelaporan ATB. Jadi Bapak Ibu, tadi setelah paten-paten kita ini dievaluasi, kemudian dicatatkan dalam BMN, akan ada dampaknya. Jadi misalnya, kalau ternyata patennya habis masa perlindungan, maka harus dilaporkan kembali untuk dihapuskan. Kemudian, kalau tadi untuk bisa dikomersialisasi, maka dia harus sudah dicatatkan. Nah, ini dampak-dampaknya yang harus kami benahi. Karena di BMN, BRIN saat ini masih berproses, Bapak sekalian ya, karena kita masih punya PR, termasuk isu terkait dengan BMN ATB. Kemudian masalah yang berikutnya adalah bagaimana membuat profesi penilai ATB. Saat ini valuasi dilakukan oleh kami, evaluator yang tunjuk, dengan jabatan fungsional yang beragam. Saya sendiri sebagai analis kebijakan, kemudian ada beberapa pelaksana yang merupakan analis pemanfaatan iptek, dan ada beberapa lagi yang sebenarnya JFT yang lain, tetapi sudah dialihkan menjadi analis pemanfaatan iptek. Nah, adapun untuk penilai sebenarnya ada jabatan fungsional penilai sendiri yang dibina oleh Kementerian Keuangan, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Nah, hari ini kebetulan kami juga sedang berproses untuk memperkaya pengetahuan kami dan mengembangkan valuator ini. Apakah kita perlu membentuk sebuah profesi khusus penilai KI atau tidak? Nah, kami sudah dalam kegiatan 2 hari nih, Bapak sekalian, untuk ketahui. Kemudian permasalahan yang berikutnya terakhir adalah bagaimana mewujudkan KI sebagai jaminan perbankan. Nah, ini adalah misi kita semua, Bapak Ibu. Jadi KI sebagai ATB tersebut itu harapannya nanti diakui sebagai jaminan perbankan. Jadi kalau Bapak Ibu selama ini hanya berhasil menyekolahkan SK PNS, SK 3A dan seterusnya serta SK ijazah pendidikannya, maka ke depan kita harapkan dokumen sertifikat paten, surat pencatatan hak cipta, sertifikat desain industri, Bapak Ibu sekalian, itu bisa juga diagunkan sendiri sebagai jaminan perbankan. Untuk apa? Untuk melakukan investasi usaha. Jadi Bapak Ibu misalnya, karena kita sebagai BRIN memang mungkin situasinya sedikit berbeda ya. Tapi untuk situasi perorangan di luar sana yang juga inventor, memiliki sertifikat paten, ingin merealisasikan dan membangun industri, maka kita inginnya dengan agunan sertifikat paten tersebut, maka pihak perbankan dapat dan bersedia memberikan pinjaman dengan nominal misalnya 10 miliar supaya si inventor bisa melaksanakan dan membangun usaha dengan paten tersebut. Harapannya itu Bapak sekalian. Nah, ini juga rangkaian acara yang sedang kami bangun hari ini.
kami mengumpulkan seluruh stakeholder, mulai dari Kementerian Tenaga Kerja, kemudian kemarin dari Kemenkominfo, Menko Perekonomian, Kemenkumham, OJK, masyarakat penilai, kami kumpulkan dalam 2 hari ini untuk bisa menyajikan apa yang perspektif mereka terhadap KI sebagai jaminan perbankan dan profesi valuasi. Demikian Bu Nofri, Bapak Ibu sekalian, paparan saya terkait dengan valuasi mudah-mudahan tidak terlalu membingungkan karena memang kalau secara teknis tidak baik diberikan kepada masyarakat umum karena hanya akan membingungkan. Banyak perhitungan, banyak asumsi dan yang akan saya tampilkan berupa file Excel. Ya, demikian Bu, mudah-mudahan cukup memberikan pencerahan dan tidak membingungkan dan bisa mengencourage teman-teman semua bahwa pada saat dilakukan valuasi ada beberapa aktivitas, ada beberapa data yang harus disediakan dengan rangka ini memang untuk mendukung komersialisasi KI Bapak Ibu sekalian. Demikian saya tutup, terima kasih. Jika ada pertanyaan atau kita lanjutkan langsung dengan Pak Aryo ya. Kita diskusi dulu Pak. Terima kasih Pak Juldin atas sosialisasinya sangat jelas, lengkap. Jadi Bapak Ibu setelah mendengarkan sosialisasi dari Pak Juldin, silahkan bila ada pertanyaan menulis di kolom chat atau langsung raise hand. Kita langsung diskusi aja ya Pak ya, biar nanti topik lisensi beda lagi pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu, para periset ini memang udah banyak sekali Pak HKI-nya Pak berupa paten. Jadi untuk mengkomersialisasikannya kami itu memang butuh bimbingan gitu, sosialisasi. Biar paten-paten ini segera bisa dikomersialisasikan. Silakan Bapak Ibu periset di PRE. Ya, mungkin saya sambil nunggu kita ini ngobrol-ngobrol ringan aja Bu. Oh iya, silakan Pak. Kita langsung aja raise hand sama ini. Jadi saat ini kami juga sedang melakukan evaluasi paten-paten milik ex BPPT dan 8 Ibu Bapak Ibu sekalian. Jadi memang kedua institusi itu memang belum secara tertib melakukan evaluasi dan mencatatkan sebagai BUMN. Jadi kami jadi mengerjakan pekerjaan yang seharusnya dilakukan 10 tahun yang lalu dan ada beberapa karena BPPT dan 8 ini rekayasa ya kebanyakan ya, sehingga kami merepotkan beliau-beliau untuk menyediakan data yang dulu mungkin tersedia tapi sekarang sudah tidak tersedia. Nah repotnya seperti itu. Jadi Bapak Ibu kalau punya aktivitas riset tolong diarsip dengan baik karena itu akan menjadi sumber informasi terkait dengan KI sebagai aset terwujud itu. Jadi biasanya kita kadang mungkin abai Bu ya, sudah hasil laporan selesai. Nah, sekarang laporan riset-riset itu khususnya keuangan itu menjadi sebuah sumber informasi yang perlu disimpan karena itu menjadi tadi akan dibutuhkan dalam penilaian valuasi. Ya, sepertinya kalau paten itu memang dari dulu sampai saat ini ex BPPT itu sepertinya lebih banyak ya Pak ya dari sana. Oh iya, cukup banyak Bu. Dan masalahnya itu BPT dulu ternyata belum sampai pada manajemen KI yang baik. Jadi masih fokus pada pendaftaran, tetapi tadi pasca pendaftaran dia harus dicatatkan sebagai BUMN dengan dilakukan valuasi, itu tidak dilakukan. Berbeda dengan LIPI, kalau LIPI memang sudah sampai ke sana, sudah tertib, jadi tidak ada masalah. Tapi dua rekan kita ini yang masih menyiapkan masalah dan sedang kami selesaikan, mudah-mudahan. Dan tidak usah khawatir Bapak-Ibu sekalian, itu sudah diselesaikan secara adat sehingga laporan kita tetap WTP Bapak-Ibu sekalian ya. Jadi tukin kita tetap aman walaupun kami sebenarnya sedang menyelesaikan sisa-sisa permasalahan di masa lalu. Mau tanya Pak? Iya, bangga. Boleh. Silakan Pak Dwi Dharma. Iya. Terima kasih Pak Juldin atas pencerahannya. Ini saya mau tanya tentang dua hal yang muncul, yaitu lisensi dan royalti, Pak. Kalau kita mengacu ke Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136 Pak ya, tahun 2021, apakah di situ itu dinyatakan secara eksplisit ya, kekayaan intelektual itu memiliki apa namanya
bisa dilisensikan, ada lisensinya, juga ada royaltinya gitu Pak. Mungkin karena kalau dari sisi apa ya, bisnis mungkin ya, kan kalau lisensi itu harus dibayarkan karena si pebisnisnya ini ingin menggunakan KI kita kan, kayak intelektual kita. Sedangkan royalti itu muncul pada saat bisnis real terjadi gitu Pak. Nah, kalau misalnya dipersyaratkan lisensinya taruhlah 10 juta gitu ya, sedangkan royaltinya yang akan diterima oleh BRIN misalnya untuk satu produk terkait gitu ya adalah Rp100. Nah, dalam bisnis real ternyata hanya 1.000 yang bisa dijual oleh apa namanya si pebisnis tersebut. Artinya dia sudah membayar ke BRIN 10 juta, sedangkan secara bisnis dia hanya bisa 100.000 gitu Pak. Nah itu bagaimana menyiasatinya gitu Pak ya. Intinya pertama dulu Pak, yang di PMK itu apakah ada pembagian itu lisensi dan royalti, atau hanya satu satu aspek saja yang muncul, yaitu royalti. Terima kasih Pak. Langsung jawab Bu Novi. Ya, silakan Pak, langsung dijawab. Ya baik, izin sebenarnya menurut saya memang penjawab yang lebih tepat nanti di Pak Aryo ya. Ini terkait dengan bagaimana praktek dari lisensi dan royalti di era BRIN ini. Tapi saya mungkin bisa menambahkan di awal saja tunjuk dari konsep keintelektual memang lisensi dan royalti ini mengikuti kalau istilah hukum adalah kebebasan berkontrak. Jadi artinya mekanisme, objek, nominal itu menjadi sesuatu yang bebas ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak. Jadi misalkan royalti dan lisensi ini bisa muncul dua-duanya, bisa juga salah satu, dan seterusnya sebenarnya secara konsep intelektual. Jadi itu nanti akan diserahkan pada para pihak, nanti akan dijelaskan oleh Pak Aryo. Nah, kalau merujuk pada peraturan Perkalipi mungkin seperti ya, tahun 2001, jadi bahwa dan sudah diatur oleh Perbrin ya, terkait dengan royalti, saya lupa nomor 3 atau misalnya, bahwa kita sudah memiliki aturan terkait dengan porsi royalti Bapak sekalian. Yang merujuk dengan PMK terkait dengan royalti, maka untuk royalti sebesar 1 miliar sampai 1 miliar, maka pembagian royalti bagi para inventor adalah 30%. Jadi tadi misalnya, ini kita belum bicara realnya ya, jadi misalnya sudah bicara realnya, royaltinya yang dibayarkan itu kita BRIN menerima tahun ini sebesar 100 juta rupiah. Nah, pembagian royaltinya adalah 30 juta untuk inventor dan 70 juta itu untuk lembaga yaitu BRIN. Kenapa BRIN tetap menerima? Itu adalah sesuatu yang wajar bagi sekalian, bahwa sebagai lembaga BRIN sudah membiayai seluruh fasilitas dan juga mempekerjakan para inventor. Nah, demikian juga kalau royaltinya di atas 1 miliar, maka royaltinya menjadi berkurang, hanya 20%. Mengapa demikian Bapak sekalian? Perlu diingat bahwa aturan terkait dengan royalti ini sifatnya adalah stimulus. Jadi kita tidak mengharapkan pembagian royalti ini yang tadinya ingin menjadi penyemangat Bapak Ibu inventor menjadi pembunuh. Artinya setelah menerima royalti, Bapak Ibu kemudian resign dari pekerjaannya. Nah, itu yang kita hindarkan. Jadi dengan peningkatan nilai royalti yang terjadi, persentase yang diberikan kepada inventor itu menjadi berkurang menjadi 20%. Terus sebagai contoh di tahun 2023 ini royalti dari sebuah paten yang diterima itu sebesar 1,2 miliar, maka royalti yang diterima oleh inventor dari BRIN itu 20%-nya sekitar 240 juta rupiah. Nah, nanti royalti tersebut dibagi lagi kepada para inventor
dari aspek kekayaan intelektual, kita tidak membedakan inventor pertama, inventor kedua, dan seterusnya sebagaimana di artikel ilmiah. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu dalam sebuah paten itu ada 10 inventor, maka royalti yang sebesar, misalkan tadi di bawah 1 miliar, sebesar 300 juta tadi, maka itu dibagi menjadi 10, dibagi pada 10 orang. Jadi masing-masing adalah 3 juta. Nah, walaupun pada prakteknya nanti misalkan saya juga sepertinya pernah mendengar ada kebijakan dari kepala pusat riset misalnya, bahwa ada pembagian yang lebih disesuaikan, misalkan karena memang pada praktek pada saat penyusunan inventor itu seperti artikel ilmiah, pasti inventor pertama memang beban kontribusinya itu yang paling besar, maka ada pembagian khusus itu di sistem KI tidak diatur. Dan sepertinya juga di per BRIN itu tidak diatur sampai ke sana. Yang penting diatur adalah jatah dari inventor adalah 30% dengan nominal 300 juta. Pembagian ke inventornya itu sepertinya tidak diatur dan diserahkan kepada PR masing-masing. Nah, demikian itu dari jawaban yang bisa kami berikan, Pak Dharma. Ya. Mungkin yang lebih tepat. Jadi konfirmasi lagi Pak ya, Pak Julian. Yang ada di PMK itu hanya aspek royalti ya. Nah, lisensi itu ya maksudnya karena kita BRIN itu mensyaratkan hal tersebut gitu ke industrinya. Ya Pak ya? Benar Betul. Pak ya? Oke, terima kasih. Sama-sama. Izin menambahkan Pak jika diperkenankan. Oh iya, boleh. Nanti nggak bicara Pak materi Pak Aryo nanti. Oh ya udah. Ya, nanti bisa tambahkan di sesinya Pak Aryo ya Pak ya. Siap. Makasih pertanyaannya Pak Dwi Dharma dan jawabannya Pak Juldin. Ya, siap. Masih ada enggak? Kalau enggak, saya tambahin ini ya Pak ya. Kita ini periset Pak, udah riset Pak, udah tulis patennya. Tiba-tiba kalau harus disuruh ngitung nilainya itu kayaknya berat Pak kita Pak. Ibu nggak ngitung. Apakah nanti kita bisa dapat pembimbingan ataupun setidaknya ada buku panduan seperti tadi hitungan itu Pak untuk hitungan sederhana agar kita bisa mengira-ngira gitu berapa value dari HKI-nya kita. Kemudian apakah juga akan ada proses dibantu untuk proses promosi? Dulu waktu zaman LIPI pengalaman pernah kita Pak ditemukan sama industri, kemudian dibikin semacam apa kata-kata yang sederhana, video singkat gitu untuk dikenalkan ke industri yang nantinya berminat dengan patennya kita. Kemudian itu pertanyaan kedua ya Pak ya. Yang ketiga itu gini, kalau ada PKS nih Pak sama industri, kemudian dari perjanjian kerjasama itu, riset bersama itu, nanti ujungnya akan dikeluarkan paten. Kemudian pihak industri juga akan saat mendaftarkan itu apakah boleh 2 instansi Pak, BRIN dan pihak industrinya. Apakah itu boleh diajukan oleh 2 instansi? Karena saat ini kami sedang mengalami itu gitu, ada proses PKS dengan industri. Apakah pertanyaan ini tepat dengan bidangnya Pak Juldin? Mudah-mudahan iya Pak ya. Dan yang terakhir, sekarang websitenya Intipdakku Pak, saya lihat kok nggak update ya Pak ya, kalau diklik detail itu langsung muncul error Pak. Apakah ini juga tanggung jawab dari MKI? Demikian Pak. Mohon dijawab. Baik, terima kasih Bu Novi. Baik, yang pertama terkait perhitungan, Bu Novi dan teman-teman semua tidak usah khawatir Bu. Jadi kan valuasi itu kan dihitung oleh kami, jadi bukan inventor atau rekayasa sendiri. Jadi kami menghitung tentu berdasarkan informasi. Nah, yang kami mintakan paling informasi Bu. Informasi seperti apa? Berupa form yang diisikan. Setelah form itu diisikan, nanti kami akan menghitung. Jadi nggak usah pusing-pusing menghitung. Tapi kalau Bapak Ibu berminat untuk bisa juga menguasai teknik perhitungannya, monggo. Tadi di contoh saya, tadi kan di saya, tapi itu bukan menjadi tanggung jawab atau tugas Bapak Ibu sekalian. Itu tanggung jawab kami Bu. Jadi tidak usah khawatir Ibu. Kemudian yang kedua, untuk yang komersialisasi, saya pikir yang saya tahu Pak Aryo dan tim itu sudah menyiapkan beberapa senjata untuk bisa mendukung komersialisasi.
saya pernah terlibat dan diundang dalam acara presentasi hasil penelitian dan yang menghadirkan beberapa industri. Itu sudah dilakukan. Kemudian portofolio. Nah, walaupun ini juga perlu disinkronkan karena kami memang salah satu output dari KI, develop KI adalah kami punya portofolio. Nah, idealnya portofolio yang kami hasilkan ini kami oper ke tim Pak Aryo untuk bisa dibedah, untuk bisa dipilah mana yang akan dilanjutkan komersialisasi. Nah, ini yang mungkin masih perlu kita ini ya Pak Aryo ya, kita perlu tingkatkan ban berjalannya karena ya kita masih menikmati manfaat dari kerjasama yang sudah dibangun oleh teman-teman DIPI saya pikir saat ini. Tapi ada satu titik di mana kita memang akan mulai dari nol. Ya, kita akan betul-betul mulai dari hasil riset BRIN di era tahun 2021 ini, sehingga kita akan membutuhkan sebuah informasi berupa portofolio yang secara keorganisasian itu sebenarnya sudah disiapkan oleh Direktorat Manajemen Intelektual. Nah, ini yang tinggal kita akan sinergikan portofolio seperti apa yang bisa bisa menjadi bahan jualan dari tim Pak Aryo. Nah, itu yang akan kita coba sinergikan. Kita akan lihat di portofolio di tahun 2022, kemudian tahun ini kami juga sedang menyusun portofolio lagi, dan ini kita coba compare dengan kebutuhan dari tim Pak Aryo nanti. Kemudian yang ketiga mengenai pendaftaran. Ini pendaftaran boleh diperjelas Bu, pendaftaran ke patennya atau apanya Bu? Iya, pendaftaran patennya Pak. Oh, pendaftaran paten. Dari awal, iya. Ya, jadi pendaftaran paten memang sesuai dengan Undang-Undang Sistem Iptek, pemilik kekayaan intelektual apapun kekayaan intelektualnya, mau artikel, mau buku, mau paten, desain industri, itu menjadi milik BRIN kalau memang sumbernya adalah BRIN. Nah, kalau di dalam pembiayaannya ada kontribusi mitra, maka mitra juga menjadi pemiliknya bersama. Jadi bisa Bu, jadi semua yang berkontribusi terhadap pendanaan itu menjadi pemilik. 1, 2, 3, dan seterusnya. Bisa juga kombinasi misalnya dari perorangan, ada seorang konglomerat yang ingin membantu risetnya, maka dia juga akan diakui sebagai pemilik dari KI yang dihasilkan. Jadi bisa Bu ya, jadi bisa didaftarkan BRIN beserta mitra sebagai pemilik KI. Kalau mitra tersebut memang berkontribusi terhadap risetnya Bu, bukan komersialisasi. Kemudian terakhir tindakku nanti saya sampaikan kepada kami punya kelompok pembinaan, koordinatornya Pak Riyadil Jinan, yang memang menangani terkait dengan tindakku ini. Kita akan cek apakah kendalanya di konten, ataukah kendalanya di aplikasi. Kalau di konten, itu menjadi ranah kami, konten menjadi urusan dari kelompok perlindungan, jadi seluruh KI, paten yang didaftarkan oleh BRIN, maka akan kami masukkan ke dalam Indikdaku. Nah, kalau permasalahannya di konten, maka menjadi tanggung jawab kami. Tapi kalau permasalahannya di aplikasi, maka kami akan berkoordinasi melalui pembinaan tadi untuk meminta Musdatin untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Demikian Bu Novi ya. Ya, baik Pak. Terima kasih atas jawabannya yang cukup jelas sih. Kemudian di sini di chat ada dari Altek BRIN berkomen bahwa metode promosi sudah dilaksanakan. Tahun 2023 ini kami menyelenggarakan FFAT bulan Juli kemarin di KST sama UN sama Dikun. Ya, terima kasih Pak. Sepertinya waktu Pak Juldin sudah cukup, sudah habis. Jadi kalau bisa saya simpulkan, saya sedikit catat bahwa proses valuasi kekayaan intelektual itu adalah langkah yang dilakukan untuk menentukan nilai ekonomi dari suatu HKI. Kemudian terbagi dua, yaitu valuasi akuntansi yang merupakan perhitungan nilai ekonominya, kemudian valuasi komersil yang terbagi dua, yaitu income based dan market based. Kemudian menurut Pak Juldin bahwa tantangan dari valuasi itu adalah metode, tata laksana, profesi, dan perbankan. Mudah-mudahan nggak terlalu meleset ya Pak ya. Baru pertama dengar sosialisasinya Pak. Ya, terima kasih banyak Pak Juldin atas masukannya yang berharga buat kami.
Sama-sama. sekali lagi. Kemudian selanjutnya saya undang narasumber kedua, Pak Aryo Tutuko, yang akan mensosialisasikan tentang lisensi, Pak. Kami persilakan, Pak. Iya. Mohon izin Bu Novita, Pak Aryo sedang ke belakang sebentar, Bu. Pak izin Oh sebentar. iya, iya. Iya, Kita Bu. tunggu Jadi sebentar ya, Bapak Ibu. sembari menunggu itu, Bu, menunggu Pak Aryo. Iya, kemarin yang tadi pertanyaan yang Ibu mengenai promosi, kami sudah lakukan ya, Bu, kemarin di bulan Juli ya. Oh iya, 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 tanggal Pak. 5. Iya. Mungkin saya terlewat hadir, Pak ya. Iya. Itu termasuk hasil risetnya ORE semua, Bu. Oh iya, iya. Iya, Pak. Malah kami mengajak industri itu berkeliling ke laboratorium-laboratorium, Bu, yang ada di KST. Kami semua mengajak berkeliling semuanya, Bu. Dan itu alhamdulillah ada beberapa yang sudah nyangkol juga, Bu. Ada industri yang berminat dan ada tindak lanjutnya juga, Bu. Oh, alhamdulillah, Pak. Iya, iya gitu. Kalau dulu suka bikin ini, Pak, video-video singkat tentang inovasi, paten. Iya. Sepertinya enak Iya. juga tuh, Pak, untuk dilihat gitu di. Betul, Bu. Jadi kami kemarin juga kepada teman-teman inventor juga kami yang meminta video-videonya kalau ada kami gabungkan dan kami lakukan itu juga, Bu. Kami tampilkan videonya, kami promosikan juga, Bu. Iya. Iya, Pak. Boleh tanya, Bu? Mangga, Pak Sarjono. Mumpung masih ini dengan Pak Aryo belum ya, Bu ya. Sebetulnya Iya, sih iya. saya menunggu penjelasan yang kedua lisensi itu, cuma sambil nunggu bolehlah ya. Jadi saya itu kan pemegang hak cipta ya, Bu ya, tahun 2019 di Intipdaku nomor 292 sama 291 kalau nggak salah itu. Nah, kami itu punya perjanjian lisensi dulu itu perjanjian lisensinya tuh antara industri dengan Pusyantek, Bu ya. Nah, saya yang ingin saya tanyakan itu nanti perjanjian itu sekarang itu setelah ada BRIN ini itu dipegang sama siapa ya, Bu ya, pengurusannya ya? Itu aja sementara, Bu, awalnya. Baik, Pak Sarjono, boleh izin, Bu, menjawab, Bu, menunggu Pak Aryo? Iya, silakan, Pak. Memang bukan bidang saya, Pak. Iya, iya. Pak Sarjono, Assalamualaikum. Ya, Pak. Salam. Saya coba jawab, Pak ya. Ya. Jadi berdasarkan arahan dari Pak Kepala bahwasanya untuk lisensi bagi yang sudah berjalan dengan Pusyantek tetap dilanjutkan, Pak. Namun seandainya mau ada perpanjangan atau lisensi yang baru, sekarang ada di kami, Pak, di Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi, Pak. Dasar ya. Iya, betul, Pak. Jadi kalau Pusyantek lebih core-nya itu lebih ke tenaga ahli, Pak ya. Gitu. Oke. Jadi untuk lisensi dan pengurusannya ada di kami, Pak. Kami akan fasilitasi, Pak. Cara memfasilitasinya gimana ya? Bentuk teknisnya ya? Boleh tahu? Jadi nanti juga akan dijelaskan mekanisme dan alur prosesnya oleh Pak Aryo. Nanti di materinya Pak Aryo ada, tapi secara singkatnya nanti ada surat permohonan kepada kami, kemudian kami akan tindak lanjuti. Permohonannya bisa dari sisi mitra ataupun dari kelompok riset atau pusat risetnya, Pak, memberikan permohonan pengajuan fasilitasi lisensi. Kemudian kami akan melakukan audiensi dengan inventor dan dengan calon mitra. Kami akan memberikan form valuasi yang tadi Pak Juldin sampaikan untuk diproses rekan-rekan valuator dari MKI. Setelah hasil valuasi keluar, nanti kita akan melakukan audiensi kembali
dan akan melakukan negosiasi dengan mitra tentang besaran lisensi dan royalti. Kemudian kita siapkan draft perjanjian kerjasama lisensinya. Kemudian kedua belah pihak akan mereview masing-masing tentang draft PKS tersebut. Manakala sudah disepakati, karena pada prinsipnya perjanjian kerjasama lisensi ini adalah kesepakatan kedua belah pihak, Pak, yaitu antara BRIN dan dalam hal ini pihak pertama adalah BRIN dan pihak keduanya atau pihak penerimanya adalah mitra. Kemudian setelah disepakati, karena kami tetap harus melibatkan teman-teman inventor karena ada proses alih teknologi yang harus diberikan kepada mitra, gitu Pak. Dan setelah sepakat kita lakukan tanda tangan, itu Pak. Jadi saya harus proaktif itu apa gimana maksudnya? Paling tidak Bapak menyerahkan ke kami untuk memfasilitasi, nanti kami semua yang akan mengaturnya, Pak. Oh, artinya begini, apa namanya? Apakah saya bisa menghubungi seseorang atau ada prosedurnya? Mungkin nanti Pak Aryo kali ya yang akan menjelaskan ya. Iya, betul Pak, betul. Nanti Pak Aryo akan menjelaskan bagaimana kami kalau di tempat kami itu ada beberapa tim yang memang memfasilitasi semuanya untuk lisensi, Pak. Jadi kalau di BRIN ini lisensi sekarang memang sudah di kami. Lain halnya dengan kerjasama riset dan sebagainya itu ada di direktorat lain. Oh, ngerti. Jadi artinya sekedar info aja, itu saya kan mulainya 2019 dan akan berakhir 5 tahun begitu kan ya. Jadi sekitar 2024 itu. Nah, haruskah saya dari sekarang atau nanti nunggu habis gitu ya? Iya, itu kalau yang masih berlaku tetap dengan Pusiantek, Pak. Karena karena kan kalau untuk mengamandemen atau memberhentikan sebuah kerjasama lisensi, ya kalau mitranya mau kan, kalau ini sepertinya tetap berjalan saja. Nanti kalau ada baru atau perpanjangan baru ke tempat kami, Pak. Itu kemarin hasil kesepakatannya atau keputusannya begitu, Pak. Oh begitu. Jadi tunggu habis dulu gitu ya? Iya, betul. Iya. Kecuali ada yang baru ini ya yang akan diproses, kami akan proaktif akan memfasilitasinya, Pak. Begitu, Pak. Oke, sementara itu dulu deh. Terima kasih banyak. Mas Arjono. Mas Aryo sudah ada, Mas Aryo? Iya, terima kasih. Oke. Terima kasih. Monggo, Mas. Ya. Oh, sudah ada ya Pak Aryo. Silakan Pak untuk menyampaikan sosialisasinya. Nanti dilanjutkan dengan diskusi. Baik. Sebentar Bu, mohon izin. Terima kasih. Baik, apa sudah terlihat Bapak Ibu semua? Sudah Pak. Baik, mohon izin. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Pak Yusuf Wijanarko, selaku Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN, beserta para periset yang ada di bawah naungan beliau. Kemudian juga tentunya Pak Juldin, rekan kerja kami beserta tim, serta rekan-rekan kami semua, personil ahli teknologi dari Direktorat Ahli dan Sistem Audit Teknologi yang kami banggakan. Mohon izin sedikit kami menyampaikan terkait dengan pada hari ini, yaitu kegiatan sosialisasi yang tadi sudah didahului oleh Pak Juldin menyampaikan valuasinya. Kemudian saat ini kami mohon izin untuk menyampaikan mengenai skema alih teknologi melalui kerjasama lisensi. Baik, Bapak Ibu semua. Seperti kita ketahui Bapak Ibu semua bahwa memang BRIN itu didirikan sebagai
pewujudan atas amanah dari Undang-Undang Sisnas Iptek nomor 11 tahun 2019 yang mana memang mensyaratkan adanya dibentuknya suatu badan independen yang menaungi integrasi yaitu kegiatan Litbang Jirap, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang memang diharapkan dapat melakukan akselerasi percepatan penguasaan dan pemanfaatan teknologi sebagaimana yang diamalkan oleh undang-undang. Nah, sebagai kita ketahui bersama bahwa memang BRIN dengan 7 kedeputian dan 12 OR merupakan sebuah organisasi besar, satu-satunya yang ada di nasional di Indonesia ini, yang diharapkan memang mampu nanti menjadi enabler atau pengungkit adanya pemanfaatan dan penguasaan alih teknologi sehingga akan berdampak kepada peningkatan ekonomi bangsa dan kemandirian bangsa untuk mampu bersaing di dunia internasional. Dan jika kita melihat bahwa di struktur ini kami selaku Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi atau disingkat DASAT, kami mungkin untuk sebagai informasi kami ini ada di sini Bapak Ibu semua, dan kami pun juga dalam kegiatan alih teknologi ini sangat terkait juga dengan teman-teman dari Direktorat Manajemen Kekayaan Intelektual, yaitu di mana Pak Julin dan tim bernaung, serta juga terkait juga dengan adanya pemanfaatan atau komersialisasi berupa pembiayaan atau penerimaan dari IPNBP yang nanti akan kita bahas bersama-sama, itu yaitu ada di Direktorat Infrastruktur Riset dan Inovasi. Jadi terkait dengan komersialisasi ini, paling tidak inilah 3 kedeputian utama yang saling terkait untuk bisa memfasilitasi hasil riset dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Kemudian izin selanjutnya. Baik, jadi sedikit profil dari Direktorat Alih dan Sistem Audit Teknologi atau DASAT, bahwa memang di tempat kami ada 3 bidang Bapak Ibu. Jadi yang pertama adalah di bidang alih teknologi, yang mana memang kami sesuai dengan Perkabrin itu diamanatkan untuk memfasilitasi adanya kerjasama lisensi dan bisnis inovasi. Jadi di sini memang terkait dengan optimalisasi komersialisasi hasil riset, tentunya yang terkait dengan alih teknologi dalam hal ini adalah skema komersial. Jadi direktorat kami lah yang salah satunya memperoleh mandat untuk mampu memfasilitasi adanya pemanfaatan oleh mitra yang akan menggunakan jasa teknologi yang Bapak Ibu hasilkan melalui riset dan inovasi. Sedangkan untuk fungsi yang kedua yaitu bidang audit teknologi, ini bisa merupakan sebuah bidang yang mampu untuk melakukan evaluasi terkait penggunaan teknologi dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja pihak yang diaudit atau pemberi kepentingan. Jadi untuk audit teknologi ini tidak seperti layaknya audit keuangan atau audit kinerja yang mana mungkin bukan menemukan kesalahan, tapi kalau untuk audit teknologi itu lebih untuk meningkatkan performa dari penggunaan teknologi agar mampu memenuhi standar dan juga ketentuan yang disyaratkan oleh perundang-undangan. Sedangkan untuk pihak ketiga yaitu tentang bidang koordinator peningkatan kapasitas pengguna teknologi, ini adalah bidang yang mana menyiapkan adanya kesiapan dari calon pengguna teknologi agar mereka mampu beradaptasi terhadap adanya penerapan, adanya implementasi teknologi yang akan dimanfaatkan oleh mereka. Jadi kegiatannya lebih ke arah kegiatan bimbingan teknis, kemudian juga kegiatan sosialisasi dan kegiatan juga mereka membuat permodelan bisnis terhadap usulan-usulan pemanfaatan teknologi oleh pihak yang membutuhkan. Jadi ada 3 bidang yang berada di bawah DASAT. Kemudian terkait dengan alih teknologi, jadi kalau kita kembali merujuk kepada definisi awal bahwa memang untuk alih teknologi ini sesuai dengan Undang-Undang Sisnas, kembali lagi kita merujuk ke sana, yaitu terminologinya adalah memang ini lebih ke arah 2 kata penting yaitu memanfaatkan dan menguasai iptek. Dan ini adalah yang terjadi antara lembaga, badan, atau orang
yang saling saling melakukan transfer atau pemindahan pengetahuan, baik itu dari dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kata kuncinya adalah di sini adalah memanfaatkan dan menguasai. Jadi diharapkan dengan adanya alih teknologi ini, anak-anak bangsa itu semakin mampu tercerdaskan karena semakin banyak ilmu yang akan tersebar dan dikuasai oleh banyak pihak. Jadi tidak hanya berkutat atau dikuasai oleh para peneliti saja. Harapannya ke depannya tentunya masyarakat biasa pun mampu menguasai teknologi dan memanfaatkannya sesuai dengan untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka. Dan kembali lagi untuk alih teknologi ini sesuai dengan Undang-Undang Sisnas itu ada 2 jenis, yaitu untuk yang komersial maupun yang komersial. Sedangkan untuk yang komersial tentunya contohnya misalnya adalah tentunya kerjasama lisensi. Kemudian juga ada lagi kerjasama bisnis. Sepertinya untuk lisensi nanti tentunya semua itu harus berdasarkan adanya perlindungan kekayaan intelektual. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Juldin di presentasi awal, bahwa memang kekayaan intelektual ini menjadi syarat dasar adanya perjanjian kerjasama lisensi. Mohon maaf Pak Aryo, mohon maaf memotong ya. Iya, silakan Pak. Ini kalau di saya mungkin di teman-teman yang lain tidak ya. Materi presentasinya itu tidak semuanya kelihatan. Oh, mohon maaf Pak, Iya. Bapak Ibu, apakah bisa benar seperti itu Bapak Ibu? Kalau di saya kelihatan semua Pak, jelas. Oh gitu, berarti komputer Iya, saya Pak. nih. Mohon diberitahu Pak. Bapak, terima kasih Pak atas Masih. pemberitahuannya. Mohon disampaikan jika kurang jelas atau freeze, mohon disampaikan kepada saya. Mohon izin dilanjutkan Bapak Ibu Iya, sekalian. silakan Pak, dilanjut. Iya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk komersial seperti sudah jelas seperti di layar, sedangkan untuk yang non komersial ini memang lebih ke arah adanya sosialisasi ya atau diseminasi iptek. Ini biasanya kita sasar kepada para petani, pada kelompok tani yang memang lebih ke arah mereka untuk menguasai teknologi yang sederhana dan bukan untuk dalam rangka untuk melakukan komersial ya. Artinya kita ingin meningkatkan taraf kepemahaman mereka terhadap suatu isu teknologi sehingga mereka pun mampu memanfaatkan teknologi yang ada tanpa memang harus membayar dengan biaya yang tentunya sangat memberatkan. Dan ini biasanya memang ditangani juga oleh teman-teman di bagian di DPRI atau di pemanfaatan riset inovasi, itu di kegiatan di UMKM, kemudian ke para petani dan lembaga-lembaga sosial lainnya, seperti itu. Kembali lagi, jadi untuk kegiatan yang berlaku, tentunya sebagai BRIN, sebagai dapur teknologi ya, dari kegiatan lembaga riset inilah, tadi disampaikan juga oleh Pak Judin, produk-produknya seperti publikasi, naskah kebijakan, dan lain-lain itu juga menjadi sebuah output. Sedangkan untuk KI, dengan berbagai jenis rezimnya, dari paten, kemudian juga hak cipta, kemudian DTLS, kemudian juga macam-macam, PVT, dan sebagainya, tentunya ini harus dilindungi, karena tadi disampaikan adalah merupakan aset yang tak berwujud, namun memiliki nilai yang sangat berharga, baik untuk tentunya bagi para periset dan juga buat lembaga BRIN, karena ini adalah hasil dari optimasi pemanfaatan dana negara dari hasil riset yang kemudian dikonversi menjadi kekayaan yang mempunyai potensi nilai keuangan, nilai ekonomi di masa depan. Nah, untuk itulah skema untuk alih teknologinya tentunya adalah lisensi. Jadi lisensi ini adalah satu-satunya yang memang dijadikan sebagai jalan untuk komersialisasi menggunakan dasar kekayaan intelektual. Nah, lisensi ini untuk kemudian akan diberikan kepada mitra industri dengan berbagai jenis tingkatan, baik itu dari mungkin koperasi, kemudian juga CV, PT, sampai perusahaan-perusahaan menengah atas, maupun UMKM, itu juga mereka bisa menerima lisensi dari BRIN. Nah, dari situlah mereka melakukan proses produksi menggunakan teknologi yang diberikan oleh BRIN, kemudian mereka juga melakukan perbanyakan produk, kemudian mereka juga melakukan komersialisasinya, menjual, sehingga nantilah produk dari komersialisasi itulah nanti yang akan memperoleh revenue. Revenue adalah pendapatan yang tentunya nanti juga akan berdampak ekonomi kepada si mitra itu sendiri. Kemudian mereka juga bisa membuka lapangan kerja, mereka bisa menghidupkan lini chain value dari proses produksi, misalnya melibatkan pemasok sehingga akan terbangunlah ekonomi yang berdasarkan
dari pemanfaatan riset dan inovasi. Untuk selanjutnya ini adalah alur proses dari alih teknologi Bapak Ibu sekalian. Jadi dari bagian ini kita lihat bahwa memang sumber utama yang penting dari pusat riset adalah adanya hasil riset dan inovasi. Untuk itulah makanya Bapak Ibu sangat diharapkan untuk dapat menghasilkan hasil-hasil riset dan inovasi yang mampu menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat, oleh mitra industri, sehingga memang nantinya hasil riset itu mampu aplikatif segera dimanfaatkan dan mampu memberikan dampak yang besar baik secara teknologi, kemudian tentunya ekonomi yang mampu menjadi roda penggerak perekonomian bangsa. Jadi langkah-langkahnya kemudian dari hasil-hasil riset yang Bapak Ibu hasilkan, kita melakukan inventarisasi, misalnya kan kami bersama juga dengan tim-tim MKI, dari pelindungan KI juga akan melakukan kajian kira-kira seperti apa yang mana yang bisa ditindaklanjuti, karena syaratnya adalah harus terlindungi. Kemudian dari sini juga ada fasilitas pengajuan lisensi. Ini bisa dilakukan oleh inventor sendiri atau periset sendiri, untuk kemudian disampaikan kepada kepala pusat risetnya, untuk mereka kemudian menyampaikan adanya nota dinas permintaan fasilitasi lisensi kepada Dasat. Bisa juga suratnya juga disampaikan oleh mitra, calon mitra itu sendiri, yang tentunya sudah bekerja sama dengan atau palingnya sudah berkontak dengan para periset. Mereka menyampaikan suratnya, lalu setelah itu kami coba kami coba cek kembali apakah memang yang diajukan ini sudah memenuhi syarat, yaitu tentunya dari DMKI mereka juga akan melakukan pemeriksaan apakah sudah terlindungi atau belum, kemudian juga dianalisis apakah ini memiliki prospek ekonomis untuk dimanfaatkan baik secara teknologi maupun ekonomi. Dan selanjutnya ini adalah ke tempatnya Pak Juldin dan kawan-kawan. Kalau memang sudah dianggap memiliki proses yang bagus, dievaluasilah kira-kira bagaimana nanti nilai lisensinya, royaltinya, kemudian juga potensi-potensi lainnya. Ini akan menjadi sebuah output berupa berita acara hasil evaluasi yang akan disampaikan kepada kami. Nah, dari situ juga kami juga melakukan identifikasi calon mitra, apakah sudah ada. Kalau sudah ada, kita bisa berlanjut kepada tahap negosiasi untuk bertemu dengan industri. Namun jika belum ada, mohon maaf, kami juga akan mencoba memfasilitasi melalui ada kegiatan promosi misalnya. Seperti kita melakukan kegiatan kemarin sebulan yang lalu di Basic ya, gedung Basic di Bandung, di OR Elektronika, dan tentu teman-teman ada yang hadir. Kita melakukan temu bisnis, kita pertemukan, kita hadirkan para mitra industri, di mana mereka juga menyaksikan sendiri apa saja hasil riset Bapak Ibu sekalian. Dan di situ diharapkan nantinya akan ada pertemuan, ada komunikasi, sehingga selanjutnya akan ada transaksi, ada peminatan, baik itu berlanjut kepada kerjasama lisensi atau mungkin baru kerjasama riset, itu pun juga dimungkinkan. Artinya segala kemungkinan itu bisa terjadi di pertemuan itu. Kemudian kita juga bisa memperoleh mitra dari kegiatan difusi ITEK misalnya. Ada beberapa yang memang ternyata mereka setelah menerima mereka ingin berminat untuk melakukan lisensi, itu juga bisa kita fasilitasi, sampai pun dari mitra yang sebagai peserta inkubasi PBWT atau PPBR. Mereka pun juga sebagai startup, mereka juga bisa mengajukan adanya pemanfaatan hasil riset kepada BRIN. Nah, dari sinilah nanti setelah dilakukan negosiasi berdasarkan rekomendasi nilai dari tempatnya Pak Juldin ini, nanti kita akan melakukan perjanjian lisensi. Tadi mungkin sudah disampaikan Pak Hari ya, secara singkat. Mulai dari penyusunan PKS, draft-draftnya, lalu berisi tentang kesepakatan baik harga lisensi, royalti, kemudian juga kapan waktunya, lalu ruang lingkup lisensinya sampai mana gitu kan, waktunya kapan, lalu di wilayah mana bisa diberlakukan lisensi ini. Itu menjadi kesepakatan bersama yang tentunya ini memang secara undang-undang diperkenankan, karena ini adalah kesepakatan bisnis, artinya semuanya itu adalah hasil dari musyawarah, dan tentunya ini bisa dimungkinkan untuk diberlanjutkan tanpa tentunya melanggar undang-undang yang sudah sepakati, seperti itu. Nah, dari sinilah nanti
lisensi diberikan ke industri. Nah, untuk itu industri nanti baru melakukan kegiatan komersialisasi. Namun, sebagaimana kita ketahui, ketika memang mereka belum menguasai teknologi, tentunya mereka akan melakukan sebagai dasar lisensi ini, karena mereka sudah memenuhi kebutuhan kewajibannya, mereka memintakan adanya asistensi ahli teknologi kepada inventor, dan inventor sebagai wujud pelaksanaan kerjasama lisensi, mereka memberikan asistensi ahli teknologi, sehingga dari sinilah mereka nanti kemudian berproduksi dan mereka bisa melakukan pembayaran royalti dan lisensi. Nah, disinilah nanti diri akan menerima pembayarannya, mereka menerbitkan billingnya, dan dari situ nanti baru dibayarkan oleh diri kepada para inventor sebagai imbalan lisensi dan royalti. Baik, berlanjut untuk mekanisme lisensi. Jadi sebagai tadi disampaikan bahwa memang definisi dari lisensi adalah izin ya Bapak Ibu sekalian yang diberikan oleh pemegang kekayaan intelektual, yang ini dalam hal ini adalah para periset yang diberikan baik itu berbentuk eksklusif maupun non eksklusif, dan intinya adalah harus dalam perjanjian tertulis. Jadi tidak diperkenankan dalam perjanjian lisan tentunya ya, karena itu tidak menjadi bukti secara legal. Jadi di situ pun juga nanti disampaikan tentang hak ekonomi atas produksi barang maupun jasa, yang tentunya juga diperkuat dengan adanya kesepakatan, misalnya jangka waktu, wilayah, dan syarat-syarat tertentu. Jadi perlu diketahui bahwa untuk para periset atau inventor itu hanya memegang hak moral dan hak ekonomi ya, Bapak. Mungkin bisa tolong dikoreksi Pak Juldin jika saya salah. Sedangkan pemilik KI-nya itu adalah negara, atau maaf ini adalah diwakili oleh BRIN. Seperti itu. Jadi hak moral dan hak ekonomi para periset itu memperoleh hak-haknya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Kemudian terkait dengan apakah hak eksklusif dan non eksklusif. Jadi seperti ini, untuk eksklusif tentunya hanya diberikan kepada satu pihak, tentunya dengan spesifikasi yang sama. Jadi dia menguasai, mitra ini menguasai teknologi ini tanpa harus khawatir adanya pesaing yang memperoleh teknologi yang sama. Ini penting bagi mereka karena untuk menjamin adanya keunggulan di mitra itu sendiri, sehingga mereka tidak khawatir nanti akan adanya produk-produk yang mampu menjatuhkan atau menyaingi produk yang akan dihasilkan menggunakan teknologi BRIN. Sedangkan untuk non eksklusif ini adalah BRIN memiliki hak untuk memberikan teknologi serupa kepada lebih dari satu pihak. Jadi selama ini memang dalam prakteknya Bapak Ibu, kami lebih mengedepankan adanya hak non eksklusif dikarenakan ini adalah aset negara dan semestinya memang harusnya lebih banyak yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai pihak. Karena kalau diberikan secara eksklusif tentunya tanpa pertimbangan yang katakanlah memang bisa diperkenankan, itu khawatir nanti akan adanya monopoli atau penguasaan oleh satu pihak. Dan kita ingin semua teknologi BRIN juga mestinya bisa diakses oleh para mitra yang lain seperti itu. Nah, ini alur proses kerjasamanya. Jadi secara singkat mungkin tentunya disampaikan di awal adanya permintaan surat resmi, kemudian nanti kami akan mengecek keberadaan dari teknologinya itu, kemudian juga keberadaan dari calon mitra. Kemudian kami juga melihat adanya kelayakan teknologi yang dibuat oleh teman-teman dari tempat Pak Juldin. Kemudian kami akan melakukan draft perjanjian lisensi beserta tentunya masukan dari mitra maupun dari inventor juga akan kami libatkan, dan juga tentunya dari tim-tim valuator juga kami libatkan juga. Dari situ kami juga melakukan negosiasi. Nah, ini biasanya cukup waktunya agak lama ya, karena negosiasi ini memang tidak mudah, banyak sekali kepentingan mereka yang harus juga mereka berusaha untuk diterima oleh kita, dan kita pun juga menginginkan memperjuangkan nilai-nilai atau kepentingan BRIN dan tentunya inventor sendiri, itu juga harus kita perhatikan seperti itu. Inilah kadang-kadang membuatnya cukup lama untuk prosesnya. Setelah itu tentunya setelah sepakat,
kita lakukan penandatanganan. Setelah ditandatangani, tentunya tidak selesai sampai di sini, Bapak Ibu sekalian. Kami harus juga melakukan monitoring terkait bagaimana pelaksanaan alih teknologinya dan juga nanti komersialisasinya sebagaimana. Karena tentunya akan ada konsekuensi dari tidak dilakukan atau dilakukannya isi dari perjanjian lisensi. Jadi kita sama-sama kawal agar kegiatan alih teknologi maupun kegiatan komersialisasi dapat berjalan sesuai dengan harapan. Ini adalah poin-poin dari berbagai keuntungan berlisensi dengan BRIN. Jadi intinya selama ini tentunya akan sangat diuntungkan sekali mitra itu, karena mereka bisa meminimalisir adanya resiko kegagalan riset, kemudian mereka juga sudah siap menggunakan teknologi yang secara ilmiah sudah tervalidasi, katakanlah seperti itu. Kemudian juga tentunya mereka memiliki hak legal ya untuk bisa memproduksi. Mereka juga nanti bisa katakanlah mencantumkan bahwa ini adalah hasil riset BRIN, mencantumkan berbagai keterangan bahwa memang ini bisa mendongkrak nilai produk mereka karena berlisensi dengan lembaga riset nasional, dan tentunya mereka juga akan mendapatkan berbagai fasilitas lain seperti jika mereka beriset di awal, mereka bisa memperoleh fasilitas super tax deduction, pengurangan pajak. Kemudian mereka juga nanti bisa diikutsertakan dalam LKPP ya, pelayanan produk inovasi, e-katalog sebagai produk inovasi yang nanti tentunya bisa diakses dan dimanfaatkan atau dibeli oleh para lembaga negara, serta berbagai program-program lain. Jadi ini sangat-sangat bisa membantu mitra yang berlisensi dengan BRIN. Nah, ini adalah sedikit simpulan dari hak kewajiban dari mitra adalah seperti ini. Jadi mereka berhak menerima informasi terkait katakanlah denahnya atau mungkin blueprint, formulasinya, lain-lain. Kemudian mereka menerima asistensi oleh teknologi karena harapannya adalah nanti mereka sendiri akan memproduksi, bukan kita, bukan inventor, karena inventor yang nanti ke depan setelah mereka mampu mandiri, para inventor lah yang nanti akan menjadi konsultan teknologinya seperti itu. Jadi segala informasi yang ada di deskripsi paten atau yang lain itu tentunya harus disampaikan melalui pelatihan, melalui training kepada para penerima lisensi. Sedangkan kewajiban mereka adalah membayar lisensi dan royalti serta melaporkan kegiatan komersialisasinya. Oke, selanjutnya ini adalah data yang kami peroleh dari data yang ada dari berbagai lembaga litbang yang sebelum bergabung dengan BRIN. Jadi memang dari kurun waktu yang ada kami sudah mencoba mengumpulkan bahwa memang ada dua institusi besar yang dulu sudah memproduksi banyak hasil riset, yaitu LIPI dan BPPT tentunya, dan ini juga diikuti oleh LAPAN dan Batan. Namun di sini juga kita melihat ada kecenderungan bahwa di era BRIN ini sudah melakukan peningkatan besar sekali, sampai sekitar 400-an lebih ya. Jadi mohon maaf, jadi ini cukup banyak di era BRIN. Kemudian untuk KI, ini juga meningkatan juga cukup banyak, dengan sebagian besar adalah paten biasa sangat besar sekali untuk sebagai produksi, dan di 2022 kemarin hampir 600. Jadi ini adalah sebuah modal berharga bagi kami selaku fasilitator. Tentunya harus kita seleksi bersama ya, mana yang memang sudah memiliki nilai potensi ekonomi atau komersialisasi di masa depan, atau mana yang masih perlu pengembangan lebih lanjut. Namun paling tidak ini adalah modal berharga bagi kita untuk bisa menawarkan hasil-hasil seperti kepada para mitra yang membutuhkan. Nah, ini adalah perkembangan jumlah lisensi dari 2009. Ini adalah gabungan dari 4 entitas sebelumnya. Jadi untuk 2022, jadi di era BRIN tuh 2020 ada 21, sedangkan di 2021 ada 7. Jadi total paling tidak di era BRIN sudah ada sekitar 36 ya. 36 lisensi sampai
Ini per Juli 2023. Diharapkan nanti akan bertambah lagi dengan harapan kami dari Pusat Riset Elektronika akan menyumbang kembali para jumlah lisensi yang nanti bisa menambah pundi-pundi jumlah lisensi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Oke, ini adalah sedikit profil dari berbagai klasifikasi. Jadi untuk lisensi BRIN memang saat ini dari BRIN sudah menyumbang sekitar 36%. Walaupun memang ini yang paling besar adalah BPPT 44%, lalu diikuti oleh LIPI. Jadi mudah-mudahan secara perlahan di bawah bendera BRIN akan semakin banyak lagi nanti lisensi yang bisa diperoleh. Kemudian untuk jenis KI-nya tentunya paten yang paling besar, kemudian juga untuk jenis mitra, PT juga menjadi yang paling utama sebagai mitra penerima lisensi, sekitar 112 perusahaan. Kemudian untuk sektor industri, ternyata kalau sesuai dengan asal dari disiplin Bapak Ibu sekalian, untuk elektronika lumayan banyak, ada sekitar 14% yang kami klasifikasi sebagai hasil lisensi di sektor elektronika. Tentunya kalau elektronika ini kan sangat luas ya penerapannya, jadi mereka juga bisa bermain di sektor kesehatan, telekomunikasi, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah penerimaan lisensi royalti. Jadi per Juni 2023 paling tidak sudah 137 juta, dan ini pasti akan bertambah terus karena ini belum diupdate. Harapannya paling tidak PNBP ini bisa meningkat sesuai dengan semakin banyaknya lisensi yang diperoleh. Harapannya paling tidak inginnya sih seperti tahun 2021 ketika 3 miliar yang diperoleh dari hasil pemasukan dari kerjasama pembayaran lisensi dan royalti. Dan ini adalah beberapa yang lisensikan. Nah, ini sebagai contoh, selaku Kepala Pusat Riset tentunya sudah memberikan contoh yang bagus, yang baik, karena beliau, Pak Yusuf, sudah memiliki 3 lisensi dulu dilaksanakan sewaktu masih bergabung di LIPI. Beliau ada dengan PT Tesla dan PT Pulut Jaya Arsinalsal. Ini adalah salah satu, jadi total ada 3 KI yang sudah dilisensikan oleh beliau. Mungkin untuk selanjutnya nanti bisa juga Bapak Ibu juga berdiskusi dengan Pak Yusuf, kiat-kiat bagaimana pelaksanaan dari alih teknologi melalui lisensi. Kemudian ini adalah contoh-contoh yang sudah dikomersialisasi di bidang kesehatan dan kosmetika. Ini juga kemarin sangat booming waktu ke pandemi COVID, alat ventilator dibuat oleh PT Gerling. Kemudian ini juga ada alat-alat untuk kosmetik. Ini juga untuk terkait dengan COVID, sedangkan ini juga terkait dengan demam berdarah. Nah, kalau ini rencananya akhir Agustus, ini adalah membran GAF untuk kesehatan gigi. Ini akan di-launching oleh PT Fokustindo. Dan ini cukup bagus perkembangannya. Sudah melalui uji klinis, sehingga mungkin dalam beberapa tahun lagi mereka sudah bisa berjualan dan memperoleh income yang besar. Kemudian ini di bidang pertanian dan pangan. Dengan ini adalah kopi roaster dari Subang, kemudian juga berbagai pupuk-pupuk dan juga pengolahan makanan. Kemudian ini adalah di bidang pertanian perikanan. Ini juga ya, lisensi yang dulu ditangani oleh Lapan, kemudian masih berlanjut lagi ke BRIN, dan mereka juga diperkenankan mencantumkan logo BRIN, cuman untuk saat ini memang masih kita coba batasi pencantuman logonya, menunggu arahan dari pimpinan. Juga beberapa kegiatan seperti pakan ternak, kemudian untuk kegiatan tambak, dan lain-lain. Nah, ini adalah kegiatan kami, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelum kami melakukan lisensi, kami juga berkunjung ke tempat produksi untuk melihat kelayakan apakah memang mereka siap secara infrastruktur, SDM, teknologi, dan lain-lainnya. Artinya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan apakah calon mitra itu memiliki kapasitas untuk bisa menerapkan dan menerima serta menguasai teknologi yang akan ditransfer oleh para periset. Ini adalah kemarin ke VT Via dan sudah ditandatangani kemarin saat tanggal
5 Juli saat pelaksanaan FFAT. Kita ada prosesi penandatanganan kerjasama lisensi. Kemudian ini juga ke Jogja terkait pemanfaatan keju. Ini juga kegiatannya juga melibatkan UMKM dan kami pun juga sangat terbuka dengan mitra-mitra dari UMKM. Kemudian ini juga dari kegiatan yang ada di Jepara terkait pemanfaatan limbah dari limbah furniture yang untuk dibikin membuat menjadi chip block untuk dipasarkan. Ini juga sudah kami lakukan monitoring. Kemudian ini juga kegiatan alih teknologi. Jadi memang seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi esensi dari lisensi itu adalah adanya alih teknologi. Sehingga kalau kita lihat ini adalah contoh nyata bagaimana para periset ini mereka sampai ditargetkan 6 kali melakukan pelatihan untuk memproses adanya penguasaan alih teknologi. Ini adanya di Ambon, Bapak Ibu. Ini kegiatan untuk pemeliharaan juvenil tripang pasir. Jadi mereka secara bergantian sebulan sekali, mereka diminta untuk hadir di lokasi penangkaran dan mereka melakukan pelatihan kepada para pekerja yang ada di sini. Dan mereka tentunya dibiayai untuk akomodasi dan transportasinya oleh mitra. Dan itu juga sudah disampaikan di PKS. Jadi untuk biaya-biaya pendampingan itu adalah menjadi tanggung jawab mitra. Ini juga masih kelanjutan yang tadi, sehingga yang awalnya mereka belum menguasai bagaimana pembibitan, pembenihan dari teripang pasir, sampai mereka membuat pakannya, kemudian mereka mengawinkannya seperti itu. Kabar terakhir di kemarin itu mereka sudah mayoritas sudah menguasai dan mereka bisa melakukan secara mandiri. Jadi sebetulnya itulah esensi dari alih teknologi Bapak Ibu sekalian. Dan harapannya mereka nanti bisa secara mandiri mereka melakukan tanpa harus bergantung lagi kepada BRIN, namun lebih ke arah pengembangan lebih lanjut agar tingkat kualitas itu bisa dimanfaatkan melalui hasil riset dan inovasi lanjutan. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Aryo atas presentasinya yang sangat menarik. Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan, saya persilahkan. Barangkali udah siap Pak ini yang mau dilisensikan hasil dari para periset di PRE. Kalau dilihat tadi Pak, hasil lisensi itu dari petanya yang Pak Aryo tampilkan, bahwa bidang yang paling cukup banyak itu mendapat lisensi dari bidang kesehatan ya Pak ya? Iya Bu. Bahkan paling sedikit itu bidang energi. Ini kira-kira apa Pak penyebabnya? Apakah karena kebutuhan alat kesehatan saat ini memang lagi cukup banyak, atau usulan dari HKI-nya di bidang itu memang lebih banyak dibanding yang lain? Silakan Pak Aryo. Ini kembali ke arah ini Bu ya. Kalau kita membaca dari grafik tadi, memang lebih ke arah perspektif dari kebutuhan mitra sebetulnya Bu. Ini kan momentumnya kemarin ketika ada COVID kan tentunya dituntut adanya banyak produk inovasi ya Bu untuk bisa mengatasi pandemi itu ya. Sehingga memang tentunya akhirnya permintaan KI atas bidang kesehatan itu menjadi meningkat karena semua mitra ingin memperoleh manfaat dari adanya momentum itu Bu. Karena memang ini adalah momentum dan mereka sangat mementingkan kan pendapatan atau margin keuntungan ya Bu ya. Jadi mereka sangat jeli terhadap mana peluang ketika memang saat itu adalah momentumnya dibutuhkan alat kesehatan, dan mereka akan berlomba-lomba mencari teknologi yang mampu mendukung rencana produk mereka yang akan diluncurkan. Dan akhirnya pun sekarang ketika pandemi sudah usai, dari data yang ada penjualan pun menurun Bu. Jadi sangat-sangat, makanya momentum ini harus dijaga. Kita harus jeli juga para periset untuk melihat apa sih proyeksi di masa depan teknologi yang akan dimanfaatkan. Nah ini juga memang sudah bisa diprediksi dan mereka mampu meyakinkan calon mitra untuk bisa memanfaatkan teknologi yang akan diriset bersama, katakanlah, atau dimanfaatkan teknologi yang sudah dibuat sebelumnya. Ini bisa menjadi peluang juga bagi mitra untuk segera menyetujui adanya mungkin kerjasama lisensi ke depan. Jadi lebih ke arah momentum pasar juga Bu, seperti itu. Iya, mudah-mudahan
lisensi di bidang lain juga ikut ini Pak Amin. ya. Iya, Mau ikut banyak. bertanya lagi, Bu? Silakan Pak Oh, Bidang. saya tanya lagi. Ini Iya, kembali nggak ke terminologi lisensi dan royalti yang muncul, Bu ya. Ya, Kan kalau dari ini Pak Aryo ya, jadi kalau dari secara bisnisnya ini untuk industrinya itu keuntungan baru diperoleh atau apa namanya ya ada bisnis lah di situ baru diperoleh kalau kita yang kitanya itu nantinya royalti. Artinya tadi seperti tadi saya contohkan, kalau lisensinya biaya lisensinya 10 juta, sedangkan bisnis realnya dia hanya 100 rupiah gitu ya untuk satu penggunaan ini ya suatu produk. Maka kalau produksinya hanya 1.000, jadi artinya 100.000 kan tidak sebanding dengan biaya lisensi yang sudah dikeluarkan. Karena itu pertanyaan saya, apakah nilai lisensi itu boleh 0? Gitu. Jadi real pure bisnis, kalau bisnisnya ada, nah disitulah ada feedback ke BRIN gitu. Karena kalau walaupun sudah ada, jadi lisensi kan seperti niat ya, niat mau menghasilkan produksi gitu ya, memproduksi bayar gitu ya, tapi ternyata bisnisnya tidak berjalan sesuai dengan rencana atau pasarnya itu memang tidak seperti yang sudah diprediksi gitu. Nah bagi industri kan sudah bayar tapi tidak, tadi 10 juta tapi ternyata hanya 100.000 gitu. Rupiah ya, nilai rupiahnya gitu Pak. Jadi boleh 0 nggak Pak? boleh izin ya Pak. Baik Bu, terima kasih Pak di atas pertanyaannya. Jadi memang Pak, dari kebijakan di pimpinan Pak untuk lisensi 0 itu memang ada, namun dengan syarat dan ketentuan tertentu ya Pak ya. Misalnya kalau mereka itu sudah melakukan riset bersama Pak dari awal, seperti itu. Jadi riset bersama dengan para periset, kemudian mereka disertai dengan bukti adanya kerjasama riset, tentunya dokumen-dokumen yang mendukung, kemudian juga ada di situ tercatat berapa besar kontribusi dana yang diberikan oleh mitra. Bocor. Saya ulangi, jadi di dokumen lisensi di dokumen riset kerjasama bersama itu kan juga nanti tercantum berapa dana-dana yang disertakan oleh mitra, kemudian juga dana yang disertakan oleh BRIN dalam hal ini mungkin in-kind ya, seperti itu, atau yang terkait SDM atau lain-lain. Nah, ketika nanti itu hasilnya adalah hasil KI bersama, dan bisa dinikmati juga oleh mitra itu tersendiri sebagai bentuk si skemanya ada lisensi eksklusif, mereka itu dimungkinkan untuk memperoleh lisensi 0, Pak. Jadi kita mengharapkan dengan lisensi 0 itu tentunya ini sebagai apresiasi atas kepercayaan mereka untuk bekerja sama dengan BRIN dari awal. Seperti itu. Karena apa? Karena memang ini sebagai bentuk untuk sebagai menjaring lebih banyak lagi banyak mitra yang lebih bersedia untuk melakukan riset dari tahap pencarian masalah yang ada di mereka sendiri. Dan kembali lagi Pak, untuk terminologi lisensi itu sebetulnya memang itu adalah sebagai uang muka Pak. Uang muka, uang panjer, adanya kesepakatan alih teknologi antara BRIN dan mitra. Sehingga memang itu juga mengikat bahwa memang mitra dengan membayar ini mereka berhak untuk meminta adanya alih teknologi dari inventor, seperti itu. Jadi sebagai pengikat Pak ini uang muka. Sedangkan kalau royalti itu bisa dibayarkan kalau memang sudah ada penjualan produk. Kalau belum ada, kita tidak mensyaratkan mereka harus membayar. Jadi seperti itu Pak. Harapannya jadi dengan adanya lisensi ini, uang muka ini itu sudah mengikat bahwa memang ini sah dan dengan ini maka kedua belah pihak untuk komit melakukan kegiatan alih teknologi. Ya, jadi seperti itu. Ya. Artinya industri juga harus, jadi ya mesti benar prediksinya ya Pak ya. Oh iya Pak. Udah bayar lisensi tapi penjualannya tadi tidak bisa melampaui atau tidak sesuai target, ya tidak ada keuntungan kan di situ kan. Benar Pak, itu memang harusnya seperti itu. Maksud saya dari sisi BRIN-nya bisa lebih fleksibel gitu. Jadi pure bisnis, kalau bisnis berjalan baru dapat
imbalan gitu untuk BRIN-nya. Ya, itu fleksibelnya di royalti itu sebetulnya Pak, nilai Nah fleksibel. itu nggak tercapai. Gimana, dari sisi Oke. industrinya gimana itu kita mikirkan Oh, kalau itu dari kan gini sisi Pak. bisnis mereka gitu. Oke, itu kan makanya kita kan kembali lagi Pak, bahwa memang kita bertanggung jawab tuh hanya di sisi teknologinya Pak. Sedangkan kalau masalah bisnis itu memang pure menjadi domain mereka ya Pak. Karena di beberapa pengalaman kami melisensi Pak, itu ada yang memang sebetulnya masalahnya bukan di kita, tapi di manajemen mitranya itu sendiri. Mereka katakanlah tidak mampu melakukan produksi dengan baik, kemudian juga banyak katakanlah permasalahan di internal mereka gitu, sehingga mereka tidak melakukan produksi apapun. Nah, paling tidak dengan lisensi ini kita sudah paling tidak sudah ada pendapatan, dalam arti dalam konteks kita sudah mengikat dengan mereka. Terkait bahwa mereka memang tidak mampu, itu menjadi urusan mereka saja Pak. Kita lebih fokus ke arah teknologinya, seperti itu Pak. Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Dwi Dharma. Masih ada pertanyaan tidak? Waktu sudah menunjukkan 11.52 ya Pak Aryo ya. Ya, silakan Mungkin Ibu. Bapak Ibu kalau ada pertanyaan nanti silakan japri langsung diskusi. Boleh ya Pak ya kalau ada Ya, hal-hal yang silakan. ingin ditanyakan masalah lisensi ini. Silakan Bapak Ibu. Iya. Kami Jadi sangat kalau terbuka. saya bisa simpulkan catatan dari presentasi Pak Aryo bahwa ahli teknologi adalah merupakan pengalihan kemampuan memanfaatkan dan menguasai Iya. ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, industri, dan juga masyarakat. Iya. Kemudian ahli teknologi itu ada dua, komersial seperti lisensi, layanan jasa, kemudian kerjasama. Kemudian yang non komersial itu adalah fintech, difusi iptek, dan diseminasi iptek. Kemudian kalau pengertian lisensi itu sendiri adalah izin yang diberikan oleh pemegang HKI, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif. Nah ini nanti kalau mau diskusi, yang hak eksklusif sama non-eksklusif itu tadi saya masih samar-samar Pak. Silakan Bu. Iya. Kemudian kalau alur dari proses lisensi itu sendiri adalah yang pertama inventor dari pusat risetnya mengajukan ke Direktorat Ahli dan Sistem Audit. Itu ya Pak ya? Ya. Kemudian dianalisa HI-nya, kemudian dievaluasi, kemudian diidentifikasi calon mitra yang ada, negosiasi berupa nilainya, waktu, dan ruang lingkup, kemudian baru ditandatangani perjanjian lisensi. Demikian ya Pak ya? Iya Bu. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua narasumber, Pak Juldin dengan evaluasi HKI-nya, kemudian Pak Aryo dengan sosialisasi lisensi dan ahli teknologinya. Kedua narasumber ini sudah memberikan informasi dan pengetahuan buat kita semua para periset di PRE khususnya. Semoga kedepannya HKI ini tidak hanya merupakan sebagai output dari hasil riset, tapi juga merupakan outcome dari institusi kita, BRIN, dan juga semua kita yang merupakan sivitas dari BRIN. Sebelumnya saya ada sedikit pantun amatir Pak, bikin sendiri. HKI outputnya para periset, lisensi dipakai oleh industri. Semoga paten bertambah dengan pesat, BRIN semakin berdikari dan percaya diri. Terima kasih Bu. Ya, sekian, terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi atas kehadirannya, informasinya, ilmu pengetahuannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya memandu acara ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Izin, Li. Terima kasih. Izin live Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum.